Halo teman-teman, kembali bersama saya William Basri, dan di video kali ini kita melanjutkan modul kita terkait dengan akuntansi. Namun teman-teman, di video kali ini kita membahas soal, tepatnya adalah bahas soal subscriber. Belakang-belakang ini kan banyak teman-teman kita yang belajar di rumah, jadi mereka dapat tugas dari dosennya atau dari gurunya dan sharing dengan saya di DM Instagram atau semacamnya lah ya. Kebetulan saya kemarin sempat mengcapture, jadi malam-malam saya buka galeri, saya nampak banyak soal-soal akuntansi ya. Saya berpikir kenapa saya nggak buat konten saja terkait dengan soal akuntansi. Maksudnya kan kalau bisa saya juga men-sharekan apa yang saya bahas itu kepada teman-teman yang lain supaya semua mendapat manfaat yang sama. Untuk itu saya buat video ini teman-teman. Namun teman-teman, ini saya lupa soalnya dari siapa, sorry banget karena memang banyak banget DM yang tertimbun-timbun, saya nggak simpan namanya lagi. Namun soal yang saya share ini sudah saya edit teman-teman, sudah saya edit sedemikian rupa, jadi sudah tidak sama persis lagi, angka-angkanya semuanya tidak sama persis lagi, walau intinya sama ya. Sudah saya edit. Kenapa saya edit? Ya supaya jangan sama persis, takutnya nanti soal ini dipakai oleh guru menguji murid-muridnya, rupanya sudah ada jawabannya di sini. Jadi soal yang saya berikan ini teman-teman pasti tidak dapat temukan dimanapun angka-angkanya, karena ini memang murni saya buat sendiri. Nah untuk itu sebelum saya mulai, teman-teman bisa langsung download soalnya ya di kolom deskripsi untuk kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Tapi saran saya, teman-teman coba kerjakan sendiri dulu menggunakan kemampuan teman-teman. Nanti kalau teman-teman nggak bisa atau sudah dikerjakan sebisa mungkin, teman-teman lanjutkan video ini dan cross-check jawaban teman-teman. Untuk soalnya teman-teman, ini berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Teman kita bertanya kepada saya, kenapa berbeda dengan video yang saya sharekan? Iya teman-teman, di video yang saya sharekan itu kan ada alurnya. Itu dimulai dari jurnal sampai dengan AJP. Sedangkan yang dia dapat dari gurunya, dari lembaga pendidikan, itu langsung neraca saldo. Untuk itu melalui video ini saya share kepada teman-teman bagaimana cara mengerjainya kalau kita hanya diberikan neraca saldo saja teman-teman. Ya teman-teman bisa langsung download, dan di samping saya sudah ada neraca saldonya yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Ini adalah neraca saldo UD Sukamaju per tanggal 31 Desember 2018 yang belum disesuaikan teman-teman ya, yang belum disesuaikan. Di situ ada kas, ada piutang, ada penyisian kerugian piutang sampai dengan beban bunga. Jadi teman-teman bisa sambil buka Excelnya ya, kalau di sini nggak gitu jelas. Dan juga ada 13 poin penyesuaian yang harus kita sesuaikan. Ya, ada 13 poin cerita yang mau kita sesuaikan. Langsung saja kita masuk ke nomor 1, poin penyesuaiannya. Bank BCA mendebetkan beban bunga bank sebesar 400.000 dan juga mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 800.000. Namun belum dibukukan oleh UD Sukamaju. Nah, teman-teman yang nomor 1 ini, sebenarnya ini bukan jurnal penyesuaian ya. Ini hanya informasi yang belum dicatat saja. Tapi ini harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena ini merupakan transaksi yang belum kita catat. Jadi harus kita catat. Sebelum kita mencatatnya, kita lihat dulu neraca saldo ya teman-teman. Ada nggak akun kas di bank? Ternyata dia itu hanya ada akun kas. Jadi teman-teman, asumsi kita, perusahaan ini, dalam pencatatan kas, baik kas di bank, kas di brankas, kas kecil, dia itu semua itu dikelompokkan dalam akun kas. Dia itu nggak men-split. Maka kita tuh menjurnal menggunakan akun kas juga, bukan kas di bank. Yang pertama itu adalah mendebetkan beban bunga bank sebesar 400.000. Maka perusahaan membayar beban bunga bank sebesar 400.000. Kalau perusahaan membayar, tentu kreditnya itu apa teman-teman? Kreditnya itu adalah kas, karena kita membayar, uang kita keluar. Kas sebesar 400.000. Debetnya apa? Debetnya adalah beban bunga sebesar 400.000, karena beban bertambah di debet. Yang kedua adalah juga mengkreditkan pendapatan bunga sebesar 800.000. Karena dia mengkreditkan pendapatan bunga, jadi kita dapat pendapatan bunga nih sebesar 800.000, maka di debit kita adalah kas, karena kas kita bertambah sebesar 800.000. Kreditnya apa teman-teman? Kreditnya adalah pendapatan bunga, karena pendapatan bertambah di kredit sebesar 800.000 teman-teman. Ini yang kita catat. Terus pertanyaannya teman-teman, kenapa Bank BCA mendebetkan beban bunga? Kenapa katanya itu mendebetkan? Dan kenapa juga katanya mengkreditkan pendapatan? Mengkreditkan, harusnya kan uang keluar itu kredit, kalau uang masuk itu debit, ya kan? Ini berdasarkan sudut pandang bank teman-teman, ya. Anggap teman-teman sebagai bank. Maka ketika kita menyimpan uang ke bank, asumsinya itu kan bank utang sama kita. Bank punya utang sama kita. Kita simpan uang ke bank, berarti bank kan punya utang sama kita. Maka kalau utang pertama di kredit, maka ketika kita store uang, bank mencatat di kredit. Ketika kita tarik uang, ya, bank mencatat di debit. Makanya itu mendebetkan beban bunga. Berarti utang dia berkurang, mengkreditkan pendapatan bunga, berarti utang dia bertambah, karena uang kita bertambah, mengkreditkan. Jadi teman-teman kalau lihat rekening koran jangan heran ya, uang saya masuk kok mencatat di kredit, uang saya keluar kok mencatatnya di debit, karena itu sudut pandang bank, bukan pandangan kita. Nah, jadi ini sudah jelas ya, saya kasih informasi tambahan saja teman-teman. Kita masuk yang kedua teman-teman, perlengkapan kantor tersisa 20 juta pada akhir periode. Nah, kita cek neraca saldo. Di neraca saldo, saldo perlengkapan kantor berapa? Ternyata sebesar 25 juta. Nih teman-teman.
Yang tersisa itu 20 juta. Maka rumusnya itu adalah saldo awal 25 juta dikurang yang tersisa 20 juta sama dengan 5 juta. 5 juta yang terpakai. Nah, tugas kita di sini teman-teman, kita harus mengadjustkan dia ya, supaya nilai di neraca saldo itu menjadi yang tersisa 20 juta. Untuk dia menjadi 20 juta, kita harus tahu berapa yang terpakai. Yang terpakai tadi 5 juta. Maka karena dia itu perlengkapan kantor di debit 25 juta, di AJP-nya itu kita pindahkan dia ke kredit sebesar 5 juta supaya saldo akhirnya itu menjadi 20 juta. Di kredit perlengkapan kantor 5 juta. Debitnya apa teman-teman? Debitnya adalah beban perlengkapan kantor. Kenapa beban? Iya dong, karena kan sudah kita pakai, sudah kita terima manfaatnya, sudah menjadi beban. Nah, jadi yang nomor 2 sudah paham teman-teman ya, bagaimana cara pencatatannya. Nah, untuk nomor 345 ini adalah AJP beban dibayar di muka. Nah, ini agak spesial teman-teman, harus perhatikan yang benar-benar teman-teman ya. Untuk nomor 3, premi asuransi dibayar pada tanggal 1 Agustus 2018 untuk 1 tahun. Nah, teman-teman lihat neraca saldonya. Ingat, beban dibayar di muka ada 2 metode, metode harta dan metode beban. Sebelum kita membuat AJP-nya, kita harus tahu dulu histori kita, ya, pencatatan kita. Itu pakai metode harta atau metode beban. Nah, kalau kita bisa mencek jurnalnya langsung, itu lebih enak teman-teman. Kita cek aja jurnal awalnya. Tapi karena kita tidak bisa mencek jurnal awalnya, maka kita lihat dari neraca saldonya. Kalau dia metode harta, maka dia tuh pasti ada akun asuransi dibayar di muka. Kalau dia metode beban, maka akunnya itu adalah beban asuransi. Kita cek di neraca saldo. Ternyata di neraca saldo dia adanya akun beban asuransi. Berarti di sini kita lihat teman-teman, dia itu menggunakan metode beban. Bagaimana cara pencatatan metode beban? Jurnal awalnya itu adalah beban pada kas, ya, sebesar 12 juta. 12 juta itu adalah setahun. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke AJP-nya, pertama-tama kita cek dulu teman-teman. Dari 12 juta ini, berapa sih yang sudah dia pakai dan berapa lagi manfaat yang tersisa yang belum dia pakai. Nah, karena dia bayar di Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan sudah dia pakai dan 7 bulan lagi belum dia pakai, dari Januari sampai Juli. Yang terpakai adalah 5/12 dikali 12 juta, sebesar 5 juta. Ini yang sudah terpakai teman-teman. Yang belum terpakai adalah 7/12 kali 12 juta, sebesar 7 juta. Ya, sampai sini teman-teman paham ya. Yang sudah dipakai 5 juta. Yang tersisa 7 juta yang belum dia pakai. Ya, dari total 12 juta ini. Nah, awalnya dia catat tuh beban pada kas sebesar 12 juta. Pada akhir periode, kita harus mengadjustnya teman-teman. Bebannya ini harus kita adjust menjadi sebesar yang dia pakai. Maka, kalau dia awalnya itu di debit 12 juta, mau kita pindahkan ke kredit teman-teman. Di AJP-nya, di kredit adalah beban asuransi. Berapa supaya dia itu menjadi yang terpakai sebesar 5 juta. Ya, berarti 12 juta kurang titik-titik sama dengan 5 juta. Berarti 12 juta kurang 7 juta. Atau yang tersisa lagi. Nah, metode beban mencatat itu sebesar yang tersisa. Kalau metode harta, dia itu mencatat sebesar yang kita pakai. Ya, karena kan kalau metode harta itu kan asuransi dibayar di muka, pada kas langsung beban asuransi kan muncul, akun beban asuransi. Berarti akun beban itu muncul langsung mewakili yang dia pakai selama periode berjalan. Ya. Sedangkan kalau metode beban, dia itu sudah mencatat beban di awal. Maka yang kita catat di AJP-nya tersisanya teman-teman sebesar 7 juta. Berarti beban asuransi sebesar 7 juta. Debitnya apa? Debitnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 7 juta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat dulu akun bebannya. Akun bebannya itu adalah 12 juta di awal dikurangi 7 juta di AJP. Menjadi yang terpakai sebesar 5 juta. Berarti di akhir periode di laba rugi, dia tuh muncul beban asuransi sebesar 5 juta atau sebesar yang dipakai. Nah, muncul akun baru lagi. Asuransi dibayar di muka sebesar 7 juta di neraca. Berarti asuransi dibayar di muka sebesar 7 juta ini yang di neraca ini, yang di aktiva lancar kelaknya. Ini adalah sebesar yang belum dia pakai teman-teman. Yang belum dia pakai. Atau yang belum dia terima manfaatnya. Makanya jadi debit. Asuransi dibayar di muka. Nah, begini cara membuat adjustment ya teman-teman ya. Ini adalah metode beban. Semoga teman-teman paham. Kita masuk yang keempat. Masih tersisa kontrak pemasangan iklan 2 kali sebesar 1.200.000. Ini sama juga teman-teman. Kita lihat neraca saldonya. Kita lihat teman-teman apakah dia itu metode harta atau metode beban. Ya, teman-teman lihat di neraca saldonya. Dia punya beban iklan nggak? Atau dia punya iklan dibayar di muka? Ternyata dia punya iklan dibayar di muka teman-teman. Lihat akun 106. Sebesar 3 juta. Nah, berarti ini adalah metode harta. Jadi pada awal teman-teman dia mencatat iklan dibayar di muka pada kas sebesar 3 juta. Sekarang
diceritakan dia itu tersisa 2 kali lagi, sebenarnya 1.200.000. Yang tersisa itu 1.200.000. Pertanyaan teman-teman, berapa yang terpakai? Ingat, metode harta itu mencatat yang terpakai. 3 juta dikurang 1.200.000 sebesar 1.800.000. Berarti yang terpakai itu 1.800.000. Jurnal awal kita adalah iklan dibayar di muka pada kas. Ya, AJP kita bagaimana teman-teman? Iklan dibayar di muka yang di debit tuh kita pindahin ke kredit. Oke, kita pindahin ke kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang kita pakai, bukan yang tersisa. Kalau metode beban yang tersisa, metode harta yang kita pakai sebesar 1.800.000. Debitnya apa? Debitnya baru kita munculkan beban iklan sebesar 1.800.000. Nah, sampai sini teman-teman lihat ya. Beban iklannya sebesar 1.800.000. Itu nanti kita catat pada laporan laba rugi. Itu yang kita pakai sama 1 periode berjalan. Terus iklan dibayar di mukanya, awalnya 3 juta ya, dikurangi dengan yang di kredit sebesar 1.800.000. Maka saldonya itu di debit sisa 1.200.000 atau yang tersisa yang belum kita terima manfaatnya. Nah, jadi dia tuh sudah teradjust teman-teman. Oke, nah sampai sini paham teman-teman ya. Adjustnya itu, kenapa kita perlu adjust? Ya supaya kita itu tahu manfaat yang belum kita pakai itu berapa dan yang sudah kita pakai itu berapa. Yang sudah kita pakai kita anggap sebagai beban, yang belum itu yang kita catat sebagai aktiva kita, aktiva lancar kita, yang belum kita terima manfaatnya, tapi sudah kita bayar. Itulah tujuan adjustment teman-teman. Kita masuk yang kelima teman-teman. Sewa dibayar 1 Juli 2018 untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini juga sama teman-teman, beban yang dibayar di muka. Tonton lihat neraca saldonya, ada nggak sewa dibayar di muka? Atau ada beban sewa? Untuk menentukan dia itu metode harta atau metode beban. Ternyata di neraca saldo dia itu ada beban sewa, tidak ada sewa dibayar di muka. Berarti ini menggunakan metode beban teman-teman. Tonton lihat akun 514, 24 juta. Sebelum kita buat AJP-nya, kita list dulu berapa yang sudah dipakai, berapa yang belum dipakai. Nah, ternyata karena dia bayar di Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan sudah dipakai dan 6 bulan belum dipakai. Ini kebetulan pas-pas 6 bulannya. Nah, kita hitung 6/12 kali 24 juta. Berarti yang sudah dipakai 12 juta, yang belum dipakai 12 juta. Ini kebetulan angkanya sama, teman-teman. Sama-sama 12 juta. Berarti awalnya kita jurnal beban sewa pada kas sebesar 24 juta. Kita adjustment dia, teman-teman. Yang debit itu beban sewa itu kita pindahin ke kredit. Ya, sebesar berapa? Yang tersisa. Ini karena sama-sama 12 juta. Kita buat 12 juta, tapi 12 juta ini merupakan komponen yang tersisa, bukan yang terpakai. Ingat ya, metode beban itu yang tersisa, bukan terpakai. Kita buat beban sewanya 12 juta, teman-teman, di kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah sewa dibayar di muka, sebesar 12 juta. Sewa dibayar di muka ini menerangkan bahwa dia itu yang belum terpakai. Nanti dia itu di komponen aktiva. Ini kebetulan karena sama-sama 12 juta, tapi teman-teman tuh harus tahu 12 juta yang kita lihat itu yang mana? Yang sudah terpakai atau yang tersisa? Harus tahu pembagiannya, teman-teman ya. Ini jurnalnya, teman-teman. Jadi kita sudah melewati 3 soal beban dibayar di muka, dan saya harap teman-teman semakin bisa lagi, semakin mahir lagi terkait AJP ini. Nah, kita masuk ke nomor 6. Saldo peralatan pada neraca saldo merupakan pembelian pada 1 Januari 2017. Ya. Disusut dengan metode cash lurus tanpa nilai residu. Peralatan disusut selama 4 tahun. Nah, peralatannya kita lihat di neraca saldo itu sebesar 40 juta, ya. Ini dibeli di 1 Januari 2017. Oke, dia tuh nggak ada nilai residu atau 0. Oke, sampai di situ. Dan disusut 4 tahun. Berarti kita hitung dulu penyusutannya. Harga perolehan 40 juta dikurangi nilai residu 0 per jumlah waktu periode 4 tahun. Berarti 1 tahun itu susut 10 juta. Di tahun 2017 dia tuh sudah menyusutkan sebesar 10 juta. Ya, akunnya itu akun penyusutan, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor 110 juta. Kalau teman-teman lihat akun 112 itu pas, teman-teman, sebesar 10 juta. 10 juta itu merupakan bagian dari penyusutan di tahun 2017. Sekarang kita mau susutkan dia di 2018. Maka jurnalnya bagaimana, teman-teman? Jurnalnya itu sama persis, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10 juta. Sudah tahu teman-teman dasarnya 10 juta dari mana ya? Dari rumus penyusutan. Harga perolehan dikurangi nilai residu per tempo waktu susut. Oke. Yang nomor 7, kendaraan disusutkan sebesar 10% dari nilai buku dan 50% dari nilai susut dibebankan pada beban reparasi. Kendaraan disusut selama 8 tahun. Nah, ini agak spesial, teman-teman. Sebenarnya dalam suatu perusahaan, kalau dia itu menggunakan metode penyusutan, itu harus seragam, teman-teman. Ya, nggak boleh, misalnya peralatannya pakai metode garis lurus, nanti kendaraannya pakai metode saldo menurun, nanti mesinnya pakai metode unit produksi misalnya. Nggak boleh, teman-teman ya. Tapi karena kita belajar, sekaligus saya mengedukasi teman-teman, sebenarnya itu nggak boleh.
Kalau di audit itu biasanya itu nanti ada kena temuan audit. Jadi kalau teman-teman mendirikan perusahaan, kalau teman-teman sudah menyetujui penyusutan yang menggunakan metode garis lurus, ya semuanya harus metode garis lurus, harus seragam, harus konsisten teman-teman ya. Nggak boleh satu saldo menurun, satu garis lurus. Dan di soal ini kita melihat ada dua metode yang berbeda. Jadi ini sebenarnya nggak boleh teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, diceritakan 50% dari nilai susutnya itu dibebankan pada beban reparasi. Ini juga sebenarnya nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena beban reparasi itu kan merupakan sebuah pos sendiri. Kalau dikatakan beban reparasi, itu kan berarti kan seperti beban memperbaiki. Tentu ada biaya yang kita keluarkan, ada bond dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nilai beban penyusutan itu sebenarnya nggak disarankan di split gitu. Tapi ini karena soal dari teman-teman kita juga, dari guru juga, jadi kita kerjain saja nggak apa-apa untuk wawasan. Tapi menurut saya sih ini nggak relevan di dunia kerja. Kalau beban penyusutan ya beban penyusutan. Angkanya itu tidak boleh di split lagi ke beban-beban lain. Ya, itu bisa menjadi pertanyaan. Kenapa ada beban ini sih? Kenapa ada beban ini? Ataupun terkesan itu kita itu menyembunyikan beban yang seharusnya. Ya, beban penyusutan itu seharusnya 10% misalnya dari nilai buku. Tapi kenapa kita buat lebih kecil? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Dan itu bisa menjadi tindakan fraud ya. Kalau misalnya kita owner, kalau punya staff yang bisa membuat hal begitu, itu tentu tidak disarankan teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini karena kita belajar dan menambah wawasan, kita pelajari saja teman-teman. Jadi, pertama, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu teman-teman, berapa nilai bukunya. Apa sih rumus nilai buku? Nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehannya itu berapa? 80 juta. Akumulasi penyusutannya itu berapa? 8 juta. Berarti nilai bukunya itu sebesar 72 juta. Nah, dari 72 juta ini disusutkan sebesar 10%. Berarti sebesar 7.200.000. Nah, dari 7.200.000 ini teman-teman, 50%-nya itu ke beban reparasi, 50%-nya itu ke beban penyusutan. Berarti jurnal itu bagaimana teman-teman? Kita buat dulu di kreditnya, akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 7.200.000. Di debitnya itu baru ada dua beban, yaitu beban penyusutan kendaraan dan beban reparasi sebesar 3.600.000 dan 3.600.000. Sebenarnya kalau simpelnya sih langsung saja beban penyusutan pada akumulasi. Tapi ini karena dia minta di split, jadi bebannya ada dua. Jadi kalau teman-teman lihat di jurnal di samping ini menjadi tidak relevan. Seolah-olah ada mengecilkan beban penyusutan, ada menambah satu beban reparasi. Kalau saya melihatnya, ini beban reparasi 3.600.000 dasarnya dari mana? Tentu teman-teman nggak bisa menjawab, nggak bisa menampilkan bond dan lain sebagainya. Ya, harus melihat jurnalnya lagi. Sebenarnya nggak disarankan. Tidak disarankan kita itu men-split seperti begini. Kalau namanya beban penyusutan ya beban penyusutan. Dan dalam penyusutan itu sudah ada metodenya. Kita hanya mengikuti metodenya saja. Kecuali tidak ada metodenya, lain cerita. Ya, jadi sebenarnya tidak disarankan untuk men-split seperti begitu teman-teman. Ini edukasi saja untuk kita sama-sama belajar. Karena dari soal juga kita harus merelevankan ke dunia kerja juga teman-teman ya. Masuk ke nomor 8 teman-teman. Beban reparasi kendaraan yang dibayarkan sebesar 500.000. Namun sebagian dialokasikan ke beban lain sebesar 50%. Nah, ini juga sama teman-teman. Di sini memang bisa saja kita menjurnal. Dalam akuntansi bisa saja sih dicatat. Ini kan beban yang masih harus dibayar. AJP-nya itu adalah beban pada hutang ya. Harusnya ini kita catat itu adalah beban reparasi pada hutang reparasi atau hutang toko X karena diketahui suppliernya itu toko X. Tapi karena dia ceritakan 50% dialokasikan ke beban lain-lain, maka jurnalnya itu adalah beban reparasi dan beban lain-lain sebesar 250.000 pada hutang toko X sebesar 500.000. Namun kalau dari soal ini kita lihat, akan muncul pertanyaan, dari mana dasarnya itu kita mengalokasikan 250.000 itu ke beban lain-lain? Apa dasarnya? Padahal jelas bond yang kita keluarkan itu adalah beban reparasi. Di sini mengajarkan kita teman-teman, bahwa dalam mencatat jurnal itu tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh kepikiran mau catat di sini ya kita catat. Atau misalnya nih, di periode ini beban reparasi kita ini sudah meledak banget, tinggi banget. Supaya di pembukuan nampaknya rendah, kita operkan angka-angka tersebut ke beban lain-lain atau kita oper ke beban ADM dan lain sebagainya. Itu tidak direkomendasikan teman-teman ya. Itu sangat tidak direkomendasikan dan sebenarnya nggak boleh. Itu seperti ibaratnya memanipulasi laporan keuangan. Nah, sama seperti jurnal yang kita buat ini. Ini saya tidak merekomendasikannya dan saya sangat tidak setuju lah ya yang saya katakan tadi. Bisa terjadi fraud. Dalam membuat jurnal itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah bukti transaksi. Ketika kita bisa mengalokasikan suka-suka, ini adalah cikal bakal terjadinya kecurangan. Nah, tapi karena kita belajar, ya nggak apa-apa sih, kita share saja. Tapi kalau teman-teman punya usaha atau bekerja, jangan buat seperti begitu teman-teman ya. Ini hanya sekedar cita-cita saja, kita menambah wawasan, tapi ini sangat tidak saya sarankan. Kalau memang beban reparasinya tinggi, ya catat saja tinggi. Jelaskan kepada manajemen, berikan paparan, kenapa tinggi. Misalnya nih, iya mesinnya itu sudah tua, jadi perlu diperbaiki. Iya, tahun ini spare partnya itu langka, jadi kita harus inden ke Jepang misalnya, jadi mahal.
spare partnya? Ya ceritakan saja ke manajemen. Semua itu harus diceritakan dalam akuntansi teman-teman ya. Dipaparkan kepada manajemen. Dan laporan keuangan itu harus mencerminkan yang terjadi. Histori yang terjadi, bukan mencerminkan yang bagus-bagus, tapi yang mencerminkan kegiatan perusahaan. Jadi kita dengan melihat laporan keuangan sudah tahu, oh perusahaannya seperti begini. Nah itu tujuannya teman-teman. Kita masuk ke nomor 9. Beban air yang belum dibayar 600.000, beban listrik yang belum dibayar 2 juta. Ini juga gampang, beban yang masih harus dibayar. Langsung saya teman-teman jurnalnya ya. Beban air 600.000 pada utang air 600.000, beban listrik 2 juta pada utang listrik 2 juta. Atau teman-teman mau satukan, beban air 600.000, beban listrik 2 juta pada beban air dan listrik 2.600.000. Itu juga boleh teman-teman ya. Nomor 10, beban gaji dan upah mahasiswa bayar 12 juta. Ini juga sama, beban gaji pada utang gaji sebesar 12 juta. Ya, mungkin ini agak gampang lah teman-teman ya. Ini agak simple. Nah, nomor 11, bunga obligasi 12%. Setahun dibayar di belakang setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Untuk bunga obligasi, teman-teman lihat dulu di neraca saldo kita. Kita balik ke neraca saldo lagi. Di situ ada utang obligasi 12% sebesar 30 juta. Kita punya utang 30 juta dengan suku bunga 12%. Pertama teman-teman, kita hitung dulu berapa bunganya. Cara hitungnya adalah 30 juta dikali 12%. Itu sebesar 3.600.000. Itu kan setahun. 1 tahun ya. Terus kita hitung per bulannya berapa. 3.600.000 dibagi 12 bulan. Berarti 1 bulannya sebesar 300.000. Nah, sampai sini teman-teman paham ya. Kita punya utang 30 juta, bunganya 12%. Berarti 1 tahunnya itu 3.600.000, 1 bulannya itu 300.000. Nah, kita bayar bunganya itu teman-teman per tanggal 1 Mei dan 1 November. Berarti 1 Mei saya sudah bayar nih utang obligasi saya. 1 November juga saya sudah bayar. Pertanyaannya teman-teman, berapa bulan lagi yang saya belum bayar? Berarti November dan Desember. Karena di Mei saya bayar Januari sampai April. Di November saya bayar Mei sampai dengan Oktober. Maka di Desember saya adjust itu 2 bulan. November dan Desember. Jadi ada 2 bulan nih teman-teman yang saya belum bayar. Dan ini mau saya adjustment teman-teman. Karena 2 bulan, 1 bulannya 300.000, maka 2 bulan dikali 300.000 sebesar 600.000. Berarti jurnalnya itu teman-teman adalah beban bunga obligasi sebesar 600.000 pada hutang bunga obligasi sebesar 600.000 teman-teman. 600.000 ini akan kita bayar pada Mei tahun depan. Tapi beban bunganya kita akuin dulu di periode kali ini. Dan akan mengurangi laba kita. Kenapa? Sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, di mana beban yang terjadi pada periode X harus diakui pada periode X juga. Ya, nggak boleh kita akui beban bunga ini yang 2 bulan ini kita akuin pada tahun depan, pada saat bayar Mei. Nggak boleh teman-teman. Kita sudah harus akui di periode berjalan. Makanya kita buat jurnalnya itu adalah beban bunga obligasi pada hutang bunga obligasi sebesar 600.000. Nah, teman-teman sudah paham saya sini ya teman-teman ya. Untuk nomor 12, pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan uang muka atas pekerjaan yang belum dilaksanakan. Per 31 Desember telah diselesaikan sebesar 20 juta. Nah, kita lihat neraca saldo ya teman-teman. Ada pendapatan diterima di muka akun 216 sebesar 36 juta. Ternyata sampai 31 Desember sudah 20 juta kita selesaikan. Berarti awalnya itu kan kita dapat uang tuh. Nah, ini uang untuk kamu supaya kamu kerjakan. Kita langsung dapat uangnya tuh. Tapi belum kita akui pendapatan karena belum kita kerjakan, ya. Jurnalnya itu kas pada pendapatan diterima di muka. Sekarang sudah kita kerjakan senilai 20 juta. Sudah kita buat lah, sudah kita kerjakan capek-capek. Nah, berarti pendapatan diterima di muka kita awalnya kan dikredit. Kita naikkan ke debit sebesar 20 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan sebesar 20 juta. Kenapa pendapatan? Iya, kan sudah kita kerjai. Jadi sudah bisa kita akuin sebagai pendapatan. Ya, kalau belum kita kerjai beda cerita teman-teman. Nggak boleh kita akui sebagai pendapatan. Tapi karena sudah kita akui, maka kita buat di kredit sebesar 20 juta. Dan ini nanti akan menambah laba rugi kita. Ya, menambah pos pendapatan kita. Menambah laba kita, teman-teman. Nomor 13. Piutang usaha yang tidak tertagih sebesar 5% dari piutang. Nah, ini teman-teman lihat di neraca saldo. Ini hati-hati, teman-teman ya. Kalau di neraca saldo, dia tidak ada akun penyisian kerugian piutang, teman-teman berarti fokusnya ke piutang. Tapi ini karena ada akun penyisian kerugian piutang, teman-teman harus highlight di poin ini ya, di akun ini. Akun penyisian kerugian piutang. Teman-teman bisa cek video saya terkait dengan metode penghapusan piutang yang menggunakan metode penyisian piutang. Nah, karena dia sudah pernah menyisihkan piutang sebesar 3 juta, maka jurnal kita teman-teman, di kreditnya apa? Kreditnya itu sebesar 5% dari piutang. Ya, 30 juta kali 5%. Itu sebesar 1.500.000. Karena ada piutang yang tidak tertagih.
sebesar 5% dari piutang, sebesar 1.500.000. Maka piutang itu harus berkurang di kredit sebesar 5%-nya. Ya, debitnya apa? Kalau misalnya tidak ada penyisian kerugian piutang, teman-teman buat debitnya itu adalah beban kerugian piutang atau metode langsung. Karena ini dia pernah menjurnalkan penyisian kerugian piutang, maka di debitnya itu adalah penyisian kerugian piutang. Karena saldonya itu kan dari kredit awalnya, kita pindahkan dia ke debit sebesar 1.500.000. Jadi jurnalnya itu adalah penyisian kerugian piutang pada piutang usaha sebesar 1.500.000, teman-teman. Jadi ini sudah selesai, soalnya kita bahas semua. Kalau teman-teman mau susun laporan keuangannya, boleh juga. Ini terbuka untuk teman-teman ya yang mau melatih skillnya lagi. Saya mau susun lagi laporan keuangannya, latihan skill, itu boleh juga ya. Tapi ini sudah selesai kita buat AJP-nya ya, harusnya sih sudah bisa langsung disusun laporan keuangannya ya. Dan mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Saya mohon maaf banget nih, nampak hidung saya agak merah ya, saya lagi pilek berat, sorry banget. Harapan saya sih bermanfaat ya video ini untuk teman-teman, supaya melatih skill teman-teman supaya lebih bagus lagi. Dan juga mungkin kedepannya saya akan sering-sering membuat video seperti begini ya, share soal subscriber. Saya sering banget sharing dengan teman-teman ya, melalui via DM atau apa, tapi ilmu tersebut itu tidak bisa kita bagikan ke umum karena itu kan jalur pribadi ya, hanya saya dan teman-teman kita yang chatting yang tahu isi percakapannya. Tapi maksud saya itu poinnya itu ilmunya itu teman-teman, ilmunya itu jadinya itu bermanfaat sih untuk teman-teman kita yang bertanya. Maunya itu kan ketika saya sharekan semua itu mendapatkan manfaatnya. Itu yang harapan saya kan, supaya kita itu semua itu bisa lebih cepat lah mempelajari akuntansi. Maka saya kepikiran, kenapa saya nggak buat video seperti begini saja, bahas soal subscriber. Dan ya ini mungkin adalah percobaan pertama saya, dan saya sudah punya beberapa soal lagi yang mau saya susun lagi modulnya. Semoga video ini bermanfaat banget, walaupun ini sebenarnya ilmu-ilmu dasar, tapi memang ilmu ini yang sangat penting di akuntansi. Walaupun dia agak remeh ya, oh ini cuma AJP, oh ini cuma kas kecil, oh ini cuma rekonsiliasi bank. Tapi ya ilmu-ilmu inilah dasar kita itu masuk ke dunia kerja. Tanpa ilmu ini ya nggak akan bisa teman-teman. Dan ilmu ini harus kuat, nggak ada cerita. Nggak bisa dibilang, oh saya sudah kuasai setengah, oh saya sudah kuasai setengah. Ya harapan teman-teman masuk di pekerjaan itu ya lebih minim kalau hanya menguasai setengah saja. Tapi kalau menguasai betul-betul ya pasti lebih maksimal. Itu sebabnya teman-teman, kenapa saya katakan tuh dasar itu penting banget. Ya memang sangat penting dasar akuntansi itu teman-teman. Mungkin itu dulu tonton video dari saya. Terima kasih banget teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah support channel ini. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!